cepat Jakarta-Bandung ini nantinya akan menjadi kereta cepat pertama yang ada di Indonesia. Hari ini saya berkesempatan langsung nih untuk bisa melihat update-nya, sudah sejauh mana sih proses pembangunannya, karena direncanakan akan launching pada tanggal 18 Agustus 2023 nanti. Seperti apa ya? Let's go! Ini merupakan salah satu stasiun kereta cepat yang sedang dibangun, yaitu Stasiun Halim. Karena deadline launching sebentar lagi, yaitu Agustus 2023, pihak kontraktor menggencarkan proyek ini. Gak tanggung-tanggung, pembangunan full shift selama 24 jam. Menurut PT Kereta Cepat Indonesia Cina, keseluruhan proses pembangunan sudah 90%. Nah ini kalau dilihat dari atapnya, itu memang sudah rapi gitu ya, cuma memang masih ada proses pembangunan yang berlangsung di dalam ruangannya. Tapi kalau misalnya kita bisa perbandingkan dengan stasiun MRT ataupun stasiun KRL gitu, ini sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja di sini masih bisa dikatakan modern gitu ya. Selain jadi ruang tunggu penumpang, nantinya di lantai 2 ini akan ada sekitar 50 tenan restoran. KCIC sedang melakukan proses seleksi untuk para tenan. Jadi di stasiun itu sebetulnya tidak hanya kita nunggu kereta, namun memang di stasiun kita sudah disediakan banyak fasilitas lain. Kalau misalnya nanti teman-teman lihat, ada fasilitas retail, di mana di dalamnya itu sudah ada restoran-restoran yang nanti akan bergabung. Skalanya itu nasional dan internasional udah pasti, dan juga kurasi dari tenan-tenan UMKM. Jadi teman-teman UMKM itu nantinya dirangkul di dalam proyek KCIC, dan juga mereka tidak hanya dirangkul, namun juga diajarkan supaya nanti kualitasnya itu sudah sangat baik dan representatif untuk nantinya mereka secara bisnis bisa berkembang. Beralih ke lantai 1, atap dan lantainya juga masih dalam proses pembangunan. Lantai ini adalah tempat pembelian tiket. Para penumpang bisa membeli tiket baik di loket maupun mesin otomatis. Untuk saat ini saya berada di lantai 1 akses selatan. Jadi kalau misalnya teman kumparan mau lihat, itu di sebelah sana ada pintu akses untuk angkutan pribadi gitu ya. Jadi nanti di lantai 1 ini memang akan ada loket, tiket loket, lalu juga ada vending machine gitu. Jadi nanti semuanya akan berada di lantai 1 ini. Lanjut ke lantai 3, ini dia primadonanya. Bukan. Itu bukan kereta cepat, melainkan kereta konstruksi untuk angkut barang seperti baja, besi, dan keperluan lainnya untuk proses pembangunan. Nantinya akan ada 11 rangkaian kereta cepat, di mana satu rangkaian terdiri dari 8 gerbong. Saat ini 8 rangkaian kereta sudah datang, sementara 3 lainnya masih dalam perjalanan. Kereta cepat ini juga akan terbagi menjadi 3 kelas nih, mulai dari premium ekonomi, second class, dan yang paling mahal adalah first class. Meski sempat beredar informasi harga tiket mulai dari 150 hingga 300 ribu rupiah, namun KCIC mengaku masih mengkaji harga tiket kereta cepat. Jadi memang sejak bulan Mei kemarin, kita sudah melakukan uji coba menggunakan kereta inspeksi untuk jalur KCJB, di mana dari awalnya 60 km per jam, ditingkatkan 80, 100 hingga kemarin 180, dan kemarin sudah mencapai 220 km per jam. Dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km per jam. Oke, Mas Emir, kan kalau tadi sebenarnya Mas Emir udah jelasin ada tahapan-tahapan uji cobanya gitu ya, dari 60, 80, 120 gitu ya. Nah itu evaluasinya seperti apa aja tuh Pak? Jadi dalam setiap pengujian, kita setiap hari itu mengecek bagaimana sarana dan prasarananya, terutama misalnya jalurnya harus dipadatkan kembali, lalu listrik aliran atasnya harus di alignment lagi, atau fencingnya diperkuat lagi, sehingga kecepatan kereta itu dapat ditingkatkan secara bertahap. Jadi pokoknya setiap naik kecepatan itu pasti akan ada evaluasinya gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan nih Mas Emir, tantangan atau evaluasinya itu seperti apa sih? Jadi memang tantangannya itu di pembangunan ya, maksudnya kita terus mempercepat pembangunan supaya dapat segera melayani masyarakat. Dan juga dari sisi operasional kita terus mempersiapkan keretanya, di mana kecepatannya agar ditingkatkan menjadi 385 km per jam sesuai kecepatan teknisnya. Paralel kita mengurus sertifikasi dan izin operasinya dengan Kementerian Perhubungan. Ini dia rute kereta cepat yang membentang sejauh 142,3 km. Mulai dari stasiun pertama yaitu di Stasiun Halim, lanjut ke Stasiun Karawang, lalu Stasiun Padalarang, dan terakhir
di stasiun Tegaluar. Total waktu perjalanan dengan kereta cepat ini memakan waktu kurang lebih 45 menit. Ini adalah jalur integrasi antara LRT dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi kalau misalnya teman kumparan naik dari LRT di ujung sana, nah itu bisa jalan terus ke lorong sini, bisa langsung masuk deh ke kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah ini kalau misalnya saya coba dari stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuju ke LRT, itu sebenarnya nggak begitu jauh, jadi jalannya juga cukup nyaman dan luas gitu ya teman kumparan. Jadi boleh dicoba nih kalau misalnya teman kumparan mau coba dari LRT ke kereta cepat Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya. Stasiun Halim untuk KCJB memang belum sepenuhnya selesai. Selain itu, akses jalan untuk penumpang dari dan ke stasiun juga belum terbangun. Tanggal launching di bulan Agustus semakin dekat. Jadi, apakah pembangunannya akan rampung sesuai rencana? Kita nantikan.